Foodies, gimana rasanya ya berbuka puasa dengan hidangan khas Semarang tapi ditemani suasana ala kota tua Jakarta? Wih, kayaknya sih jadi kebawa suasana ya. Apalagi jam buka warungnya itu juga pas banget nih. Sore hari menjelang senja, pokoknya nggak perlu nunggu lama. Azan maghribnya udah bakal segera terdengar tuh. Yuk kita cobain makan di warung tahu Pong Semarang yang ada di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat. Beneran berasa lagi di Semarang nggak sih? Akhirnya Foodies bisa mampir juga ke Tahu Pong Semarang. Tiap lewat sini pasti rame banget. Mumpung lagi agak kosong sedikit, langsung aja kita cobain nih. Tahu Pong Semarang ini termasuk tempat makan legendaris nih Foodies karena sudah jualan lebih dari 33 tahun. Wow, lama ya. Sampai-sampai yang jualnya aja tuh udah generasi keduanya. Gak heran sih Foodies kalau pengunjungnya selalu rame, kemalaman dikit aja udah ludes. Padahal bukanya baru jam setengah 5 sore setelah tutup toko. Ya, soalnya kalau tokonya masih buka ya kan nggak bisa jualan ya Foodies. Lokasi jualannya memang di emperan pertokoan jadul di pinggir Jalan Hayam Wuruk dengan keramaian lalu lintas saat jam pulang kantor. Suasananya unik kan? Eits, buat yang males macet-macetan sambil kelaparan, bisa banget nih mampir dulu. Jangan dikira karena namanya tahu pong, jadi jualannya tahu pong doang ya Foodies. Banyak nih hidangan otentik khas Semarang lainnya. Mulai dari tahu petis, tahu emplek, telur rebus goreng, ayam kalasan, gimbal udang alias bakwan udang, dan lumpia Semarang. Wih, lengkap ya. Wow, tahunya banyak banget nih Pak. Iya, tahu Pak, aku Pong. mau nyobain tahu Mangga. petisnya dulu deh. Oh iya. Sama Bentar pakai ya. tahu yang ini? Lain ya, tahu petis. Oh lain kalau tahu petis, kalau ini tahu. Pong. Wah, ini tahu pongnya nih. Berarti tengahnya kosong. Bahasa Jawa kan pong popong. Pong kopong. Popong potong. Foodies, tahu ini di kota asalnya alias di kota Semarang mulai dikenal pada tahun 30-an. Seperti yang dibilang penjualnya, kata pong itu diambil dari bahasa Jawa, yakni kopong yang artinya kosong. Atau dalam bahasa Mandarin, pong berarti menggelembung. Kenapa ada bahasa Mandarinnya juga ya? Nah, soal ini, tahu pong ini adalah salah satu kuliner yang dihasilkan dari perpaduan antara dua budaya Foodies, yakni budaya Tiongkok dan budaya Indonesia. Supaya lebih nikmat, tahu pongnya harus dimakan saat selagi hangat ya. Kuy, kita goreng dulu tahunya. Jadi, ada dua jenis tahu yang dipakai di sini. Fungsinya juga beda-beda nih. Yang lagi digoreng ini, tahu pong yang di tengahnya nanti akan diisi petis Foodies. Ada lagi tahu emplek, yakni tahu pabrikan yang biasanya kita beli sehari-hari. Khasnya sih, tahu pong ini disajikan dengan petis bareng gimbal udang atau biasa dikenal dengan sebutan bakwan udang Foodies. Nah, buat yang pakai petis nih, habis digoreng, lanjut dikasih petisnya. Jadi di guntingnya itu cuman di 3 sisinya aja ya. Kayak gini. Oke. Cukup ya? Ya cukup, udah dibuka. Oh, kopong ya tengahnya. Kasih 1 sendok aja cukup. Ya cukup. Nah, nggak usah banyak-banyak. Oke. Up, Iya. simpan di Terus sini. makan kelopaknya pakai cabai Sama rawit. cabai rawit. Iya. Betul. Tahu petisnya udah siap buat disantap. Tahu pongnya juga udah selesai buat digoreng. Lanjut kita goreng tahu emplek dan bakwan udangnya ya sebagai pelengkap Foodies. Wajannya nggak pernah dingin nih, alias goreng terus. Secara yang beli nggak habis-habis. Datang lagi dan datang lagi. Oke, tahu-tahuan sama bakwan udah beres digoreng. Kita lanjut yuk goreng ayam kalasan. Ayam yang digunakan di sini ayam kampung. Soalnya buat diolah kayak begini yang cocok emang ayam kampung biar dagingnya lebih kenyal dan juga gurih. Nah, sebelum digoreng ayamnya sudah dibumbuin bacem nih Foodies alias kalasan. Jadi sekarang udah tinggal sereng-sereng aja. Nah, nih Foodies. Jadi kalau dari luar kelihatannya itu kayak ayam pop atau ayam buat di opor gitu, warnanya putih. Padahal ini udah dibumbu bacem. Nah, biasanya kan kalau bumbu bacem agak kecoklatan ya. Nah, ini enggak nih. Kita coba nanti rasanya gimana. Jadi nggak sabar ya buat icip-icip rasa ayam kalasannya. Ayam kalasan ini juga merupakan menu yang best seller di sini, selain tahu pongnya. Asik, semua pesanannya udah siap nih. Oke, kita ceki-ceki rasanya.
Wah, udah lengkap ya foodies, ada ayam kalasan, tahu pong spesial yang terdiri dari tahu petis, tahu emplet, telur rebus goreng, juga gimbal udang. Gak ketinggalan nih makanan khas Semarang lainnya. Ya, apalagi kalau bukan lumpia Semarang. Wih, lazis. Makan tahu pong gak afdol ya kalau nggak pakai sambal. Lihat tuh sambalnya udah terhampar di atas meja. Banyak banget nih foodies. Ada beberapa sambal ini disesuaikan sama pasangannya masing-masing ya. Tuh sambal aja punya pasangan. Masa kamu enggak sih? Bercanda ya foodies. Terus kalau tahu pong nih khasnya kan pakai sambal kecap rawit ijo. Disantap bareng sama acar lobak yang diiris tipis. Beh, mantul. Keduanya ini emang nggak boleh ketinggalan nih foodies. Ini seger banget nih foodies. Jadi si tahunya ini emang dibikin crunchy banget bagian luarnya. Tuh, kering banget. Bagian dalamnya juga nggak terlalu mateng. Dia emang nggak terlalu gurih, sengaja dibikin kayak gini. Biar pas dicocol ke sini, jadi si cocolan sambalnya ini masuk banget ke tahunya tuh. Ya gitu deh, namanya juga pasangan. Jadi ya udah cocok pakai banget. Ini si auto ngiler ya beneran foodies ngeliatinnya. Gurih, manis, asam, pedas bercampur jadi satu di dalam mulut. Benar-benar meledak, enak tenan. Acaranya kan rasanya asam, terus dicampur sama pedas. Jadi pas banget nih dicocol sama tahu pong ini. Seger. Penampilan tahu pongnya sederhana, bentuknya kecil dengan warna kecoklatan, jadi terasa mewah kalau dari cocol sambalnya. Dari aromanya aja udah wangi banget. Tahu empletnya ini juga nggak kalah juara loh foodies. Rasa asli dari tahunya yang nggak terlalu gurih, tapi pas banget dicampur ke sambalnya. Pokoknya mantul banget nih. Lanjut, kita icip-icip bakwannya ya. Bakwan udangnya itu bener-bener udang yang gede, utuh. Jadi pas dimakan berasa banget udangnya, nggak kaleng-kaleng. No pelit-pelit club, udangnya emang senyata itu di dalam bakwan. Ya super lazis. Gimana? Kepengen juga? Aha, itu sih emang udah tugasnya makan receh kan? Bikin foodies langsung cus ke sini. Selain tahu pong, ada lagi nih makanan khas Semarang yang rasanya ngangenin. Ya, betul banget foodies, lumpia Semarang. Kalian juga suka? Lumpia ini lumayan jarang ya ditemui di selain kota asalnya ya foodies. Makanya jadi senang banget kan di tahu pong ayam kalasan ini ternyata jual lumpia Semarang juga nih. Langsung aja kita hap. Lumpia Semarang, aduh, ini nih yang ditunggu-tunggu nih. Isiannya tuh bener-bener banyak banget. Tuh, sausnya beda lagi nih foodies. Dia lebih ke merah-merahan gitu ya, kita cobain deh. Hah, saking banyaknya sampai tumpah-tumpah loh. Oh, sausnya ini, tuh, lebih kental. Tuh. Kalau ngomongin makanan Semarang, kayaknya emang gak jauh-jauh dari perpaduan cita rasa antara Tionghoa dan Indonesia, termasuk lumpia Semarang ini. Makanan yang berisi rebung, telur, dan daging ayam atau udang ini pertama kali dibikin sama seorang keturunan Tionghoa yang menetap di kota Semarang. Sampai sekarang nih, seiring berkembangnya zaman, yang namanya makanan pasti mengalami berbagai modifikasi ya. Tapi yang jelas sih rasanya sampai sekarang udah pasti tetap lazis. Jadi kalau ini beda nih sama yang tadi. Si lumpianya itu udah gurih banget, ada rasanya karena udah dikasih bumbunya. Tapi sausnya ini beda foodies, jadi dia cenderung manis. Tuh. Kalau dibongkar isinya foodies, wih memuaskan banget ya. Nggak pelit sama sekali nih alias penuh sampai tumpah-tumpah foodies. Saking enaknya nih, jadi lupa sama tahu petis yang tadi kita bikin. Kita cobain yuk. Udah pada tahu dong ya, petis ini terbuat dari hasil olahan udang yang dimasak sampai airnya habis dan berbentuk pasta. Warna coklat kehitaman dan rasa manisnya berasal dari gula merah yang sudah melalui proses karamelisasi. Makanya rasanya khas banget, manis, gurih, dan aromanya tajam. Emang rasa khas petisnya banget, aroma udangnya tuh kuat banget. Ini cocoknya dicampur sama rawit. Makanan khas Semarang ya udah diicipin semua dan semuanya juara lazisnya. Wajar banget ya tempat ini selalu rame karena emang rasanya otentik banget khas kota Semarang. Yang kayak gini nih yang bakal keingetan terus rasanya. Bikin lagi, bikin pengen balik lagi. Ya udah, aku makan dulu ya foodies ya. Makan receh, menu receh tapi rasanya gak recehan.